Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, sorry banget nih sebenarnya semingguan ini gue nggak bikin video karena sibuk banget sama kerjaan utama gue teman-temannya. Jadi sekarang weekend dan di sini gue pengen sharing ke kalian bugs-bugs yang ada di iOS 18.5. Kebetulan karena gue sibuk, jadi gue punya banyak waktu banget, hampir 1 minggu ya untuk mengeksplorasi kalau untuk iOS 18.5 ini apa aja sih yang menjadi bugnya, atau mungkin dari sisi performa ada perbaikan. Nah, jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebenarnya gue lagi cinta-cintanya sama iPhone 12 mini gue ini teman-teman. Sebelumnya itu untuk tempered glass di iPhone 12 mini gue ini menggunakan tempered glass yang privacy yang matte gitu loh teman-temannya. Nah sekarang gue ganti ke yang bening, gue beli di angka 70-an ribu dan ini bening banget teman-teman. Gue suka banget, kalian bisa lihat sendiri guys. Nah oke, jadi kenapa gue tuh makin cinta banget sama iPhone 12 mini ini? Karena memang sejernih ini dan gue tuh nyantuy aja temen-temennya. Nah, jadi sekarang gue pengen share ke kalian juga sebenarnya temen-temen sebelum kita bahas ke bugs-nya. Ternyata di sini gue bisa bilang kalau untuk dari sisi baterai ya, untuk dari sisi baterai di iOS 18.5 ini memang dia agak sedikit boros temen-temennya. Nah, sini kalau misalkan untuk dari sisi baterai di iPhone 12 mini gue ini, pas gue update di 12 mini ini tidak mengalami penurunan baterai health-nya. Tapi di iPhone 13 gue yang lagi ngerekam ini mengalami penurunan 3% dari 89 ke 86 teman-teman ya. Tapi di 12 mini gue ini fine-fine aja. Jadi sebenarnya penurunan baterai health itu nggak juga murni karena baterai karena di update iOS teman-teman. Jadi mungkin kadang-kadang kita ya kena aja turun. Jadi itu adalah hal yang normal guys ya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi baterai sendiri gue ngerasa kalau untuk 12 mini ini dan juga iPhone 13 memang mengalami sedikit yang namanya boros dibandingkan dengan 18.41, dan gue memang merasakan bahwa cepet banget baterainya habis, bahkan nggak gue mainin juga untuk standby mode-nya nggak terlalu bagus ya di compare dengan 18.41. Tapi so far kalau misalkan untuk pemakaian gue sehari-hari sebenarnya masih ke cover ya. Secara kasalnya kalau di 18.41 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu gue masih ada sisa sekitar 40%, tapi sekarang masih ada sisa di angka 30% teman-teman. Jadi perbedaan 10% ini cukup signifikan dan memang sangat mencolok. Jadi ini yang pengen gue share ke kalian teman-teman. Nah, kemudian gue sempat bilang sebelumnya di video awal review 18.5 kalau untuk suhu panas di 18.5 ini sensitif teman-teman. Jadi suhu panasnya berasa banget, dan ternyata setelah gue pakai seminggu suhu panasnya adem teman-teman. Jadi gue bisa konfirmasi di 12 mini dan juga di iPhone 13 yang lagi ngerekam ini, untuk suhu panasnya justru aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Jadi yang bisa menjadi garis bawah deal breaker kalian itu mungkin dari sisi baterainya yang menurut gua boros teman-teman ya. Nah sekarang gue masuk ke bugs. Sebenarnya bugsnya tuh hampir nggak ada sama sekali di iPhone 12 mini maupun di iPhone 13 gua teman-teman ya. Tapi ada satu bugs yang paling mengganggu dan itu terjadi di aplikasi Instagram teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita buka IG kita di sini, misalnya gue pengen ngelihat story gue teman-teman ya. Jadi ini adalah story Kang Ripi gue dan juga ini adalah story dari glamnet.id teman-teman ya. Jadi bugs yang sering muncul dan gue alami itu adalah kalau misalkan kita touch story kita di sini, itu munculnya story yang di sebelahnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini masih lancar, tapi kadang-kadang gue sering banget merasakan kalau misalkan gue lagi nge-touch story gue, yang muncul adalah story yang ada di sebelah gue. Jadi misalkan gue nge-touch story Kang Ripi, yang muncul adalah glamnet ini teman-teman. Jadi ini terjadi di iPhone 12 mini dan juga iPhone 13 gue, dan bisa gue konfirmasi ini adalah salah satu bugs yang timbul sejak gue install iOS 18.5 di iPhone 12 mini dan iPhone 13 gue teman-teman. Jadi kalau misalkan kita keluar, kita close misalkan, kemudian kita masuk lagi di sini, kemudian kalau misalkan kita mau buka story kita, dia akan muncul story yang ada di sebelahnya teman-teman ya. Itu adalah bugs yang gue temui di iOS 18.5. Oke, untuk bugs yang kedua sebenarnya ini hanya kejadian di iPhone 12 mini gue, tapi ini gue notice memang udah terjadi 4 kali selama seminggu ini teman-teman. Dan gue nggak tahu ini mungkin iPhone 12 mini gue yang error atau apa, tapi memang agak sedikit aneh sih teman-teman. Jadi yang gue rasakan adalah WiFi di 12 mini gue tuh kadang-kadang suka off sendiri. Jadi WiFi-nya tuh off-nya tuh di sini guys. Nah, di sininya off teman-teman. Jadi kadang-kadang gue lagi chattingan, lagi koneksi, kemudian gue keluar, kan nggak nyambung sama WiFi. Kemudian pas gue pulang ke office gue, tiba-tiba kok gue nggak connect WiFi ya. Pas gue cek,
di sini oh kok ini putih, padahal gue nggak ada turn off karena wifi gue tuh selalu on temen-temennya. Dan ini udah kejadian selama seminggu ini 4 kali di 12 mini gue doang sih teman-teman. Tapi kalau untuk di iPhone 13 gue itu so far lancar, dia tidak pernah mengalami yang namanya putus wifi-nya teman-teman. Tapi kalau di 12 mini gue mengalami, dan buat kalian yang ngalamin juga boleh share di kolom komentar teman-teman ya. Oke guys, yang terakhir adalah mungkin dari sisi performa teman-teman. Kalau untuk bugs memang gue nggak merasakan bugs yang terlalu banyak karena so far semuanya aman-aman aja. Dari sisi fungsional fitur-fitur yang ada di iPhone ini seperti True Tone, Face ID, kemudian auto brightness, kamera lancar semua. Kemudian kalau untuk dari sisi transisi teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini transisinya. Nah, transisinya memang ada sedikit patah, dan di sini gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan di iPhone 13 gue juga memang ada sedikit patah. Lebih better di 1841 yang agak sedikit smooth teman-temannya. Nah, tapi yang ingin gue soroti itu adalah dari sisi performa teman-temannya. Mulus, tapi gue ngerasa dia suka force close. Nah, nge-freeze nggak pernah lagi di 18.5, tapi kadang-kadang kita lagi mainin untuk kayak gini itu lancar teman-teman ya. Bahkan lebih lancar di 18.41 yang gue rasakan. Untuk loadingnya tuh ngibrit banget, tapi dia kadang-kadang suka force close. Yang sering gue alami pas gue lagi ngedit di VN di iPhone 13 gue, kemudian gue buka IG atau buka Tempo, teman-teman baca berita Tempo, di sini gue ngedapetin yang namanya force close teman-teman. Kalau untuk Facebook sesekali gue ngalamin, tapi jarang banget. Yang paling sering itu adalah Threads dan IG itu gue suka force close sendiri. Kaget doang sih teman-temannya kenapa bisa kejadian kayak gini. Padahal sebelumnya tuh gue nggak mengalami yang namanya force close, tapi gue anggap itu bugs, dan so far aman-aman aja sih selama tidak ada permasalahan yang terlalu serius teman-temannya. Nah, mungkin yang bisa gue share ke kalian, iOS 18.5 ini memang memiliki beberapa kelemahan, tapi yang paling penting adalah ini tuh untuk security update-nya itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi zaman sekarang itu hacker banyak banget mencari cara untuk membobol sistem keamanan di device kita. Jadi so far gue tetap merekomendasikan ke kalian untuk di-update aja iOS-nya ke yang terbaru teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga buat kalian yang lagi bingung untuk nanya update atau enggak, gue sih sarankan ke kalian tetap update aja ke 18.5 teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.